tolong bungkus yang ini. Oke. Ini sayurannya. Panas ya? Sana aja yang lebih sejuk. Cuaca emang panas banget. Kapan ya kita bisa? Kayak Nyonya Kaya, tiap hari di ruangan ber-AC? Mana mungkin kita punya nasib kayak gitu? Hidup aja susah, apalagi dapat suami. Kita memang nasibnya sial. Lihat tuh, Nyonya Kaya itu. Tas biasa aja harganya puluhan juta, mobilnya ratusan juta. Kita seumur hidup mana bisa dapat segitu? Coba lihat. Kamu siapa? Xia Xiaotang. Aku. Aku CEO Grup Lin. Lin Hanyo. Akhirnya ketemu kamu. Xia, ayo aku. CEO Xia. Aku? Ya kamu. Di sini selain kamu, siapa lagi yang namanya Xia Xiaotang? Bukan. Kamu salah orang kali. Aku emang namanya Xia Xiaotang. Tapi aku cuma pedagang sayur. Ada hal yang kamu nggak tahu. Sebenarnya ayahmu orang terkaya di dunia. Selama ini dia sengaja nutupin buat latih kamu. Aku dikirim hari ini karena masa percobaanmu udah selesai. Kamu bisa kelola sebagian harta keluarga. Jangan bercanda. Gimana mungkin ayahku orang terkaya? Kartu ini isinya 1 miliar. Ditinggalin gratis ya buat kamu. Kalau nggak percaya, cek aja saldo kartunya. Udah, jangan bercanda. Aku cuma jualan sayur. Aku masih harus jualan. Pergi sana. Simpan kartu hitamnya. Butuh apa-apa, telepon aku. Namaku Lin Hanyo, siap melayani kapan saja. Nian, tolong. Kita udah sampai di tempat kerja ayah. Sebentar lagi ayah turunnya? Iya, hari ini kan ulang tahun ayah. Kita kasih kejutan gede, ya? Oke. Itu ayah ya? Mama, tante di samping itu siapa? Nian, kita pulang dulu, ya? Ah. Nian, tunggu sebentar, Ibu. Ibu mau bicara dengan ayah dulu, ya? Baik. Xia Xiaotang, kamu mau apa? Kenapa? Aku datang mengganggu rencanamu, ya? Kamu ngomong apa sih? Aku ngomong, Lu Jingran, jangan lupa. Kamu siapa sekarang? Kamu suamiku. Kamu masih menikah, bawa perempuan itu ke sini main-main. Kamu gak punya malu, ya? Xia Xiaotang, kalau sudah bicara sampai begini, aku juga nggak ada yang perlu dikatakan lagi. Surat perceraian. Cepat tanda tangan. Rupanya, kamu sudah siap dari dulu. Aku dan kamu sudah lama bukan satu dunia lagi. Kamu ngerti? Aku bos grup Senyu. Nilai miliaran. Selain jaga lapak jelekmu, kamu bisa apa? Aku malu bawa kamu keluar. Memalukan, tahu? Itu kesombonganmu. Selain uang, apalagi yang kamu pedulikan? Kamu bilang harus peduli apa? Peduli hadiah murahanmu? Kue itu berapa harganya? Paling nggak sampai 200.000. Kamu tahu Menhi kasih apa? Dia bisa kasih aku perjanjian investasi 2 miliar. Xia Xiaotang, kenapa aku harus bersyukur atas hadiah murahanmu? Hadiah murah? Kue murah? Jingran, istri sampah ini nggak tahu apa itu perbedaan kelas. Bersamanya, selamanya nggak bisa lepas. Cerai saja. Begitu kamu cerai, investasi 2 miliar langsung masuk ke rekening perusahaanmu. Iya, Jingran. Istri sampah ini bisa bantu apa? 2 miliar nggak usah dibicarakan. 10 juta bisa keluar nggak? Lucu. Apa? Kamu masih mau cari emas? Dari sampah sayur? Xia Xiaotang. Aku harap jangan halangi karierku. Kalau masih punya hati nurani, cepat tanda tangan. Setelah cerai. Nian, Setelah cerai, rumah, mobil, dan hak asuh Nian. Semua harus jadi milikku. tidak mungkin. Nian harus jadi milikku. Xia Xiaotang, aku memberitahumu. Bukan aku minta persetujuanmu, kamu harus setuju meskipun tidak mau. Hari ini, keluar dari rumahku. Aku tidak mau melihatmu lagi. Apa yang kalian lakukan?
Kamu masih berani kembali ke sini? Jingran sudah memberitahuku, bawa barang-barangmu. Cepat keluar. Kakakku bilang, mulai dari sekarang, dia tidak mau lagi melihatmu, wanita tua jelek ini. Kalau kamu mau baik-baik, cepat bawa barangmu dan keluar dari sini. Lu Jingran, betapa kejamnya kamu. Xia Xiaotang, kamu masih berani menyalahkan kakakku? Wanita tua jelek sepertimu. Di tempat lain sudah diusir keluar sejak lama kan? Keluarga kami sudah membiarkanmu makan dan minum gratis selama 5 tahun. Itu sudah cukup sopan padamu. Makan dan minum gratis? Selima tahun ini. Uang yang saya hasilkan masuk ke kantong siapa? Apakah keluarga lu pernah mengeluarkan sepeser pun untukku? Jangan bicara omong kosong itu padaku. Pokoknya wanita tua jelek sepertimu tidak pantas mendapatkan jingran keluarga kami. Lihat dirimu sendiri. Ambil barangmu dan cepat keluar. Jika tidak, aku akan komisi. Aku akan pergi. Tinggal bersama orang-orang seperti kalian. Hanya membuatku muak. Tapi ingatlah kata-kataku. Aku akan membuat kalian menyesal. Kamu, kalau Xia Xiaotang bisa bikin aku menyesal. Aku jadi anjing. Keluar. Bukan tempat untuk pengemis ke sini. Ban, ini adalah bank. Ada 1 miliar di kartu ini. Ditinggalkan untuk Tuan oleh Ketua Xia. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa cek saldonya di ban. Aku kesini untuk cek saldo. Halo, apa layanan yang ingin Anda gunakan? Cek saldo bank. Xia Xiaotang, kenapa itu kamu? Kamu tahu ini di mana kan? Ini juga bukan tempat yang pantas didatangi orang sepertimu. Aku warga negara yang sah. Kenapa aku tidak bisa melakukan urusan di sini? Kalau begitu, layanan apa yang ingin Anda lakukan? Cek saldo. Berapa banyak uang yang kamu punya? Kamu sendiri tidak tahu kan? Apakah Jingran mau cerai denganmu? Lalu kamu kesini cari masalah denganku? Jingran memilih wanita yang lebih baik. Itu pilihannya. Apa hubungannya dengan aku? Panggil seseorang ke sini. Aku mau lakukan urusan. Nona Huang, layanan apa yang ingin Anda gunakan? Saya akan membantu. Saya yang datang duluan. Kenapa dia yang dilayani duluan? Bang ini gimana sih? Kok bisa biarin pengemis masuk? Saya harus pertimbangkan lagi. Apa masih mau urus di bank ini? Maaf, Nona Huang, saya akan urus ini. Xia Xiaotang, kalau mau ribut, cari Jingran di rumah aja. Kalau masih nggak pergi, saya panggil satpam. Kenapa saya harus pergi? Saya kesini mau urus sesuatu. Mau urus apa? Saya mau cek saldo. Ini kartu hitam eksklusif. Nggak mungkin. Pengemis kayak dia, mana mungkin punya kartu kayak gini? Pasti kamu salah lihat. Nona Xia, bisa saya lihat kartunya? Ini memang kartu hitam eksklusif, nggak salah. Nggak mungkin. Kartu hitam eksklusif di seluruh kota Jiang. Nggak sampai 3 lembar. Orang kayak dia mana mungkin punya? Palsu pasti. Nona Xia, boleh saya verifikasi dulu? Soalnya, ini masalah serius. Silakan. Mohon tunggu sebentar. Kamu ini, kalau mau palsuin kartu berlian atau kartu emas sih masih mending. Ini malah kartu hitam eksklusif. Bodoh banget. Pria itu nggak ada masalah sama saya. Seharusnya nggak bohong, ya? Ini kartu hitam eksklusif palsu. Xia Xiaotang, kamu memasukkan kartu hitam. Ini kejahatan. Nggak mungkin. Lihat dong diri sendiri kayak apa. Kamu pikir pantas punya kartu hitam eksklusif? Ih. Lin Hanyo, kamu tahu dia siapa? Dia CEO grup Lin dari Beijing. Kamu pantas punya kartu namanya? Kenapa kamu bohongi saya? Bohong? Siapa yang bilang? Nona, kamu di mana? Saya kirim alamatnya. Oke, kebetulan saya dekat, langsung ke sana. Kartu hitam eksklusif butuh kunci khusus buat verifikasi aja nggak tahu. Masih mau jadi teller? Nanti saya ke sana, mulutnya mau saya hajar. Sudah, Xia Xiaotang. Capek nggak sih acting? Cepat pergi. Kamu nggak capek? Saya yang lihat aja capek. Kenapa saya harus pergi? Lin Hanyo bentar lagi sampai. Kira kamu siapa? Hanya dengan satu telepon darimu, Lin Hanyo akan langsung datang kemari? Kira kamu siapa sebenarnya? Lucu banget sih. Saya Lin Hanyo, sudah sampai di sini. Saya mau lihat
Siapa yang akan jadi bahan tertawaan? Hanyo, salam kepada Tuan Xia. Tuan Xia? Dia adalah Tuan Xia? Tuan Xia, bagaimana Anda ingin menangani orang-orang ini? Semua terserah sesuai mood Anda. Sudahlah, nggak usah mempermasalahkan mereka. Biarkan mereka semua pergi. Saya kebetulan ada beberapa hal yang mau bertanya kepadamu. Ada apa ini, Xianyan Jingran? Istri jelekmu itu ternyata punya kekayaan sebesar 1 miliar. Xianyan, kau tidak bercanda kan? Sudah bertahun-tahun menikah denganku. Dia cuma bisa cuci baju, masak, dan jual sayur doang. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Xianyan, apa kau terlalu santai di tempat kerja ya? Jangan bikin kami bingung. Kalau istri jelek itu punya 1 miliar. Maka ayahku adalah Li Jiacheng lah. Kalau nggak percaya, coba kau periksa sendiri. Aku tidak bohong kok. Setelah makan kita mau kemana? Aduh Jingran, kenapa kalian nggak percaya sama aku sih? Apakah Tuan Xia masih ada pertanyaan lagi? Saya akan percaya saja apa yang kamu katakan itu benar. Tapi, kamu bilang ayahku mau saya mengelola sebagian industri keluarga Xia. Yang mana saja itu? Perusahaan terbesar di kota Jiang, Grup Xinghe yang nilainya 1.000 miliar. Kemarin sudah diakuisisi penuh oleh Ketua Xia. Sekarang seluruh saham sudah dipindahkan ke nama Anda. Besok Anda sudah bisa datang ke Grup Xinghe untuk proses serah terima. Ini adalah cincin identitas Ketua Grup Xinghe. Grup Xinghe? Ini bukan mimpi kan? Tentu bukan, sekarang seluruh orang di kota Jiang tahu. Ada seorang miliarder misterius yang mengakuisisi Grup Xinghe. Saya akan mengadakan rapat dewan direksi 3 hari lagi. Untuk mengungkap identitasmu ke semua orang penting di kota Jiang. Saya akan ke Grup Xinghe dulu untuk mengurus urusanmu. Mobil ini juga hadiah dari Ketua Xia untukmu. Nanti saatnya. Lu Jingran dan Kim Men-hee juga akan datang kan? Lu Jingran, kamu mau cerai denganku cuma karena 2 miliar. Semoga kamu nggak menyesal nantinya. Halo ketua, Grup Xinghe sudah berganti pemilik loh. Apa? Grup Xinghe berganti pemilik. Apa? Men-hee, Grup Xinghe sudah berganti pemilik loh. Apa? Grup Bintang Langit berganti pemilik. Aku perintahkan kamu segera pergi ke Grup Bintang Langit. Harta pusaka keluarga kita yang berlingsi merah berumur 1000 tahun. Persembahkan untuk orang penting itu dengan segala cara. Bangun hubungan baik dengan mereka. Keluarga Qin bisa go public atau tidak, tergantung kali ini. Siap. Kota Jiang akan berubah. Segera siapkan hadiah mewah. Siap. Begitu Grup Bintang Langit berubah, seluruh dunia bisnis kota Jiang akan ikut bergejolak. Kesempatanku akhirnya tiba. Halo, Bos ya, bawahan segera menjemput Anda. tidak usah buru-buru. Tak disangka, Grup Bintang Langit yang dulu harus melihat ke atas. Sekarang jadi milikku. Wah, ini kan istri pertama kota Jiangcheng yang terkenal. Oh, diceraikan Jingran, sudah tidak ada yang menafkahi ya. Langsung cari kerja di Grup Bintang Langit. Ada urusan apa denganmu? Xia Xiaotang, kamu sudah bercerai denganku. Mencari kerja itu wajar, tapi tidak seharusnya datang ke tempat seperti ini. Kapan kamu bisa mengubah kebiasaanmu yang suka menghayal tinggi itu? Lu Jingran, kita sudah bercerai. Urusanku, bukan urusanmu untuk ikut campur. Apa aku salah? Aku melakukan ini semua demi kebaikanmu. Coba katakan, soal pendidikan kamu punya ijazah? Soal pengalaman, kamu punya pengalaman kerja? Seperti kamu ini. Di grup Senyu aku saja tidak mau menerima. Apalagi di grup Bintang Langit orang lain. Jingran benar, keluarga Qin kami ini adalah mitra kerja resmi Grup Bintang Langit. Bagaimana kalau aku bicara baik-baik? Aturkan kamu kerja bersih-bersih toilet. Kamu tidak segera berterima kasih pada Men-hee. Menyapu di grup Bintang Langit tidak lebih baik daripada kamu di luar. Terkena angin dan terik matahari, mungkin kamu bisa jadi yang paling sukses di keluargamu. Keberuntungan besar seperti ini, tidak segera berterima kasih padanya. Hal baik seperti ini, simpan saja untuk kalian sendiri. Kamu, Aku Xia Xiaotang punya urusan sendiri yang harus dilakukan. Bukan urusan kalian berdua untuk ikut campur di sini. kamu masih berpura-pura apa? Kamu kesini, tidak lain adalah ingin aku rujuk denganmu? Bisa kukatakan dengan jelas padamu. Sama sekali tidak mungkin. Aku adalah CEO bernilai miliaran. Kamu cuma pedagang sayur, bersamaku hanya akan membebaniku. Mengerti? Pertama, saya Xia Xiaotang.
datang ke grup Singhe, bukan mengikuti kamu. Kedua, saya punya urusan sendiri yang harus diselesaikan. Ketiga, kalian berdua membuat mata saya kotor. Keluar dari sini. Kamu, Tunggu sebentar, apa yang kamu katakan? Kamu datang ke grup Singhe ada urusan? Wanita secantikmu juga bisa ada hubungan dengan grup Singhe? Oh benar, kamu datang untuk mengumpulkan sampah kan? Wanita cantik cocok dengan barang bagus. Memang sangat cocok. Xia Xiaotang. Manusia harus mengenali kemampuan diri sendiri, harus berpijak di tanah. Setelah bercerai denganku, kamu bahkan tidak bisa cari makan sendiri. Kami melakukan ini semua untuk kebaikanmu sendiri. Benar-benar seperti anjing yang menggigit Lu Dongbin, tidak mengenali kebaikan orang. Banyak bicara sekali. Apakah kalian mau keluar sendiri? Atau saya yang akan mengarahkan kalian keluar? Xia Xiaotang, kamu jadi bodoh karena cerai ya? Ini adalah grup Singhe loh. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbuat seenaknya di sini? Xia Xiaotang, apakah kamu gila? Bagus sekali, kamu berani memukul kami. Aku memukulmu. Apa masalahnya? Bagus sekali. Hari ini aku pasti akan mengatakan kepada anggota tubuhmu. Kamu tidak bisa maju. Buatmu hidup tidak lebih baik dari mati. Ada orang yang di wilayah grup Singhe ini membuat kekacauan. Di mana Satpam? Siapa yang berteriak-teriak ribut sekali? Ini adalah cara kamu menerima tamu ya? Wanita cantik ini tadi memukulku. Cepat bawa wanita ini. Keluarkan dari sini untukku. Grup Singhe tidak mengizinkan. Orang yang tidak ada hubungannya dengan bisnis masuk, cepat pergi. Sembarang orang bisa masuk ke wilayah grup Singhe kita. Sial sekali. Kamu yakin mau mengusirku keluar tanpa menanyakan identitasku? Kamu cuma penjual sayur. Identitas apa yang bisa kamu punya? Lihat itu. Ini Satpam, posisi yang tidak bisa kamu dapatkan. Tanpa berbohong, seluruh Jiangxi bertekuk lutut. Di bawah kaki grup Jianghe kami. Kalau di sini naga, kamu harus merinduk untukku, harimau pun harus menunduk untukku. Apalagi kamu, wanita cantik yang tidak diinginkan siapa-siapa. Ayo, usir dia keluar dari sini untukku. Xia Xiaotang, dulunya orang lain melihat karena kamu adalah istri saya Lu Jingran. Masih mau memberimu sedikit kehormatan. Sekarang, kamu adalah semut yang bisa dicemaki oleh siapa saja. Cepat-cepat minta maaf kepada Menhi. Siapa tahu aku masih bisa meminta bantunya untukmu. Supaya kamu tidak kehilangan lengan atau kaki. Lin Hanyo, cepat turun. Wah, Xia Xiaotang. Kamu benar-benar pandai berpura-pura. Kamu tahu siapa Lin Hanyo itu? Dia adalah anak tertua keluarga Lin di Beijing. Pemilik sebenarnya di balik keluarga Lin. Pada 20 tahun, dia sudah 2 kali melangkah ke dunia internasional, nama seorang raja bisnis. Keluarnya dari mulutmu adalah penghinaan baginya. Lin Hanyo juga selalu menjadi panutanku selama bertahun-tahun ini. Belum pernah ada satu foto pun yang beredar. Aku benar-benar tidak tahu untuk apa dia datang ke kota kecil Jiang ini. Menurut kabar, Lin Hanzhou lah yang mengakuisisi grup Singhe, tapi wanita cantik ini menyelidiki dengan sangat teliti. Sayangnya, kurangnya kemampuan adalah kelemahan. Setelah kami mempersembahkan pusaka keluarga Qin kepada Pak Lin, keluarga Qin dan grup Singhe akan bekerja sama erat. Keluarga Qin akan segera go public. Dia hanyalah seorang wanita cantik yang tidak diinginkan siapapun. Kalau begitu, keluarga Qin akan langsung melesat. Tentu saja. Sayang, grup Singhe tidak akan bekerja sama dengan perusahaan jahat yang berkelakuan rendah seperti ini. Kamu, tunggu apa lagi? Ayo. Ayo, patahkan kakinya dan buang dia keluar. Berhenti. Pak Sang, orang inilah yang membuat keributan di sini. Pak Sang, begini, saya datang untuk mempersembahkan pusaka kepada keluarga Lin. Ini adalah harta keluarga Qin yang turun-temurun. Nanti saat bertemu Pak Lin, harap Bapak membantu kami bicarakan yang baik-baik. Kalian berbuat keributan di sini, kalau sampai menyinggung ketua dewan. Apakah kalian sanggup menanggungnya? Orang yang berjualan sayur inilah yang terus membuat keributan. Baru saja dia dengan sombongnya menyuruh Pak Lin turun. Ini adalah manajer departemen pemasaran grup Singhe, Pak Sang. Sebelum mati bisa bertemu orang seperti ini. Sudah cukup membuatmu mati tanpa penyesalan. Xia Xiaotang, mengganggu Pak Sang, sekarang benar-benar selesai. Sungguh sulit menasihati orang yang sudah ditakdirkan mati. Ku beritahu, kamu sendiri yang cari mati, jangan menyeret kami. Apakah Anda Nona Xia? Saya diurus khusus oleh Pak Lin Hanyo untuk menjemput Anda. Silakan. Pak Sang, dia hanyalah seorang penjual sayur yang menjijikan. Bagaimana mungkin dia kenal Pak Lin? Kamu pasti ditipu sama dia. Iya Pak Sang, sebenarnya ini aib keluarga yang memalukan. Tapi saya nggak bisa bohong, cewek ini mantan istri saya. Saya nikah sama dia 5 tahun, paling tahu sifatnya. Dia cuma ibu rumah tangga yang nggak bisa apa-apa. Pak Sang, jangan sampai salah langkah. Siapa lo berani ikut campur? Kurang ajar. Kamu dipecat. Pak Sang, minggir. Saya sedih banget.
Grup Singhe punya mitra kerja yang kualitasnya kayak gini. Mulai sekarang, grup Singhe nggak terima kalian. Pak Zhang, Anda yakin? Mau bela si imut-imut ini? Dengar ya, keluarga Kin kami, mitra jangka panjang grup Singhe. Cuma buat si imut ini. Nggak enak kan, ngecewain keluarga Kin? Keluarga Kin? Keluarga Kin itu apa? Bapak lo aja dateng, harusnya nyungsep ngomong sama gue. 80% pendapatan keluarga Kin dari grup Singhe. Kalau nggak kerja sama lagi, keluarga Kin langsung bangkrut. Aduh, Pak Zhang, maafkan saya orang kecil ini. Ampuni saya kali ini, saya salah ngomong. Saya pantas mati, tolong kasih keluarga Kin jalan hidup. Grup Singhe nggak kerjasama dengan sampah kualitas rendah. Mulai sekarang, semua kerjasama antara keluarga Kin dan grup Singhe. Yang lagi jalan atau yang rencana, semuanya langsung dihentikan sekarang. Keluarga Kin jangan harap dapat sepeser pun dari grup Singhe. Lo siapa? Berani ngomong gitu ke gue? Nggak gue gebuk? Saya bukan marga Kin. Lindungi Nona Xia. Mau main fisik ya? Grup Singhe baru ganti pemilik, posisi manajer pemasaran lo. Juga gue kan? Baru aja ngarang cerita. Pak Lin suruh lo turun, jemput sia-sia otang, bohong banget. Nggak takut Pak Lin denger, terus lo dihukum? Lo, Saya saranin lepasin gue sekarang, kalau enggak, gue langsung lapor ke Pak Lin. Pak Lin, Anda akhirnya datang. Zhang Bin ini barusan bilang, Anda kenal si sampah sia-sia otang? maaf Nona Xia. Saya sekretaris Pak Lin, khusus datang jemput Nona Xia. Bukan. Orang-orang dari grup Singhe ini semua gila ya? Hah? Kok bisa sih memperlakukan perempuan tua jelek sebagai tamu kehormatan? Sudahlah, nggak usah berdebat sama cewek cantik. Ayo kita pergi. Menhi, sekarang kita harus gimana? Satu cewek, masa bisa jungkir balikan keadaan? Cuma, nggak tahu pakai cara apa. Cuma nyari muka di depan Zhang Bin aja. Sekarang kita langsung cari Lin Hanyo. Kasih harta warisan ke dia, dapat perhatiannya. Nanti, Zhang Bin di depan gue mahatai kucing. Betul, grup Singhe baru ganti pemilik. Pasti bakal ada pergantian besar-besaran. Nanti, Zhang Bin si manajer departemen pemasaran ini. Pasti yang pertama kena. Nanti habis ketemu Lin Hanyo, gue pasti kupasin kulit orang itu. Pak Direktur, mulai sekarang saya jadi sekretaris Bapak. Apapun yang Bapak perlukan, tinggal perintahkan saya. Karena alasan ayah Bapak, saya hanya bisa di rapat direksi. Umumkan identitas Bapak ke semua orang. Katanya begini, bisa bikin Bapak lihat wajah asli orang-orang di sekitar Chu. Hari ini terpaksa Bapak harus bersabar dulu. Oke. Masuk. Pak Lin, putri sulung keluarga Kin, Kinmen, dan Lu Jingran dari grup Sinyu minta ketemu Bapak. Grup Singhe ini nggak akan bekerja sama dengan orang berkelakuan rendah kayak gini. Perintah Nona Xia adalah perintah saya. Pergi. Ya. Silakan keluar. Keluar. Kamu cuma satpam, kok berani ngomong gini ke Nona? Gue kasih tahu, gue bukan cuma mitra jangka panjang grup Singhe, tapi juga bawa hadiah buat direktur kalian. Di depan grup Singhe, kamu itu siapa? Direktur kami bilang, grup Singhe nggak akan kerja sama-sama orang kayak kamu. Apa? Ternyata sama kayak yang dikatakan Xia Xiao Tang. Xia Xiao Tang, apa karena kamu? Rencana gue jadi berantakan. Mending kamu hemat tenaga, mikirin aja. Habis keluarga Kin bangkrut, kamu mau gimana? Keluar. Menhi, sekarang kita gimana? Kamu tanya gue tanya siapa? Dasar emosi. Kita tunggu di sini, nggak lama lagi. Xia Xiao Tang si cewek itu juga bakal diusir keluar. Direktur, hati-hati di jalan. Bagaimana mungkin Xia Xiao Tang bisa membeli mobil mewah seperti itu? Apa mungkin? Dia benar-benar punya hubungan dengan Lin Hanyo? Jika ini benar, aku dan dia belum mendapatkan surat cerai loh. Tidak mungkin. Jangan kamu lupa, kamu sudah menikah dengannya 5 tahun. Jika dia benar-benar kenal orang besar seperti Lin Hanyo, kenapa kamu tidak tahu sama sekali?
Benar, dia benar-benar orang yang tidak baik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lalu dari mana dia dapat uang itu? Jangan-jangan dia mencuri uangmu? Apa hal pertama yang dilakukan setelah jadi putri orang terkaya? Tentu saja beli rumah. Sudah cerai. Bahkan tidak punya tempat tinggal pun. Wah. Bu, bukankah itu kakak iparku? Apa kakak ipar? Kakakku sudah cerai dengan perempuan jelek itu lamalah, oke? Wah. Mobil ini harganya tidak kurang dari 100 juta loh. Apa? Ayo, ikut aku pergi lihat ke sana. Nonasia, ini sertifikat hak milik rumah Anda. Terima kasih. Bagus sekali kamu, wanita yang sudah diceraikan anakku ini. Serahkan uangnya keluar. Uang apa? Wanita bernama Sia, pura-pura bodoh apa kamu? Dari mana kamu dapat uang beli mobil dan rumah? Pastilah kamu mencuri uang kakakku. Iya betul, kamu sudah menikah dengan anakku 5 tahun. Sekarang sudah cerai juga. Apa alasan kamu masih menghabiskan uangnya? Aku tidak pernah menghabiskan 1 sen pun uang Lu Jinglan. Kalau tidak percaya, kamu bisa telepon dia. Bu, sejak orang jelek ini tidak mau mengerti juga. Mari kita cari sendiri saja. Kamu anak yang tidak punya pendidikan ini, karena ibumu tidak mau mendidikmu. Biar aku yang mendidikmu. Berani memukulku? Aku ini adik iparmu loh. Kamu cuma adik iparku di masa lalu. Dulu semua hal yang kamu lakukan, aku yang menerima salahnya untukmu. Kamu berutang judi, aku yang bayarkan. Apakah kamu pernah menghormatiku? Kamu cuma tahu menghina dan mengejekku terus. Sekarang aku sudah cerai dengan kakakmu. Apa kamu itu buatku? Bagus sekali kamu, aku sudah tahu dari awal. Kamu bukan orang baik, bahkan sampai berani memukul adik ipar sendiri. Dan juga mertua sendiri. Dengan sertifikat hak milik itu padaku. Tidak mau. Ini milikku. Iya betul, mobil di luar itu. Itu juga milik kami. HMPH, sertifikatnya ada di tanganku. Jadi itu milikku, apa kamu masih bisa merebutnya dari tanganku? Aku sudah telepon kakakku, dia akan segera datang ke sini. Lihat nanti bagaimana kakakku menghukummu. Sia Xiaotang mencuri uang saya. Beli rumah dan mobil, sekarang dia pada melakukan sesuatu pada ibu dan adik kepada saya. Bukankah itu benar? Kapan saya mencuri uangmu? Aku baru saja memeriksanya, uang di rekeningku. Semua hilang entah kemana. Jika bukan kamu yang mencuri, siapa lagi? Ku beritahu kamu, kita sudah bercerai. Kamu mencuri uangku sekarang, itu adalah kejahatan. Aku sudah melapor ke polisi. Jika kamu sekarang mengembalikan uangnya, lalu minta maaf kepada ibu dan adik perempuanku, aku akan memaafkanmu. Kak, memang dia yang mencuri uangmu. Aku mau dia sekarang berlutut, bersujud, dan mengakui kesalahannya. Kamu bajingan, berlutut. Cepat berlutut. Apakah kalian pantas meminta Nona Sia berlutut? Tuan polisi, orang ini yang mencuri uang kakak saya. Cepat tangkap dia. Ya, orang seperti ini seharusnya ditembak mati, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Pria ini sangat tampan. Siapa dia? Pria ini sangat ganteng. Siapa dia sih? Tuan Lu. Presiden Grup Zenyu, Lu Jinglan. Mantan suami Nona Sia. Apa maksudmu? Kamu bilang Nona Sia mencuri uangmu? Benar. Uang yang dia gunakan beli rumah dan mobil, semuanya dicuri dari saya. Menurut penyelidikan saya, total aset Tuan Lu adalah 10 juta. Benar. Anak saya adalah presiden grup Senyu loh. Masih muda sudah memiliki aset jutaan. Memang tidak bisa dibandingkan dengan wanita jalang ini. Kalau begitu, kasusnya sudah terpecahkan. Kehilangan uang Tuan Lu tidak ada hubungannya dengan Nona Sia. Tuan, saya tidak tahu dari mana asal kamu. Tapi apa yang kamu ucapkan harus ada buktinya. Sederhana saja. Mobil yang diparkir Nona Sia di depan pintu. Harganya 120 juta. Kamu tidak mampu membelinya. Dan yang baru dibeli Nona Sia adalah villa nomor 1 di Huiwei Menshang kita. Kalian pasti sudah pernah mendengar tentangnya. Itu villa termewah di seluruh kota Jiang, harganya 1 miliar. Ini pertama kalinya aku dengar, orang yang mampu membeli villa seharga 1 miliar akan mencuri cuma 10 juta. Bukan saya merendahkanmu Tuan Lu, tapi asetmu yang sedikit itu. Bahkan tidak sebesar uang receh yang dikeluarkan Nona Sia. Omong kosong. Dia sebelumnya cuma pedagang sayur busuk saja. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Saya dengan baik hati membantu menyelidiki sedikit. Adikmu Lu Qinyao, seminggu yang lalu. Hutang judi 10 juta, baru saja lunasi kemarin. Kemana uangmu pergi? Aku rasa, kamu sebaiknya tanya dia. Uang itu dicuri olehmu. Petugas polisi, saya laporkan Nona Jiang Mei dan Nona Lu Qinyao sengaja menjebak Nona Sia, bermaksud menipu 10 juta secara bersama-sama. Kami pihak menolak mediasi, langsung gugat saja. Kak, aku tahu salah. Semua salahku. Semua karena aku yang suka berjudi, jadi punya hutang judi. Kalau aku tidak bisa bayar, mereka akan membunuhku. Kak, aku tidak mau masuk penjara. Tolong selamatkan aku, Kak. Xiaotang, ini ku kembalikan padamu. Aku benar-benar tidak tahu. Aku tidak tahu apapun. Tolong selamatkan aku. Aku tidak mau masuk penjara. Kak, Ikut kami ke kantor polisi sebentar. Sia Xiaotang, kamu sengaja membalas dendam kan? Kamu bisa sekejam ini. Ini semua akibat perbuatan mereka sendiri. Apa hubungannya dengan aku? Aku heran, kenapa kamu dengan mudah setuju bercerai denganku? Ternyata karena kamu sudah bersandar dengan pria ini.
Tuan, jangan tertipu olehnya, dia itu adalah manis yang manis sekali dari ujung ke ujung. Sudah menikah 5 tahun. Hanya bisa mencuci baju dan masak, tidak punya selera, tidak punya gaya hidup. Masalah ini, tidak usah tuan lu repot-repot. Ibumu dan adikmu masih menunggumu. Xia Xiaotang, kamu baru bercerai denganku. Sudah berkumpul dengan pria ini, apa kamu tidak merasa bersalah padaku? Kita masih belum bercerai loh. Kamu sudah berhubungan dengan Kim Man Hee itu. Apa kamu tidak merasa bersalah padaku? Aku lakukan itu untuk karirku. Singkatnya, aku berbeda denganmu. Nona Xia, harap kamu jangan tersinggung atas keputusanku yang tanpa persetujuanmu. Tidak apa-apa. Kok kamu datang kemari? Ayahmu ada perlu denganmu, minta kamu tolong angkat telepon sebentar. Halo Pak. Nah, kejadian barusan, aku sudah dengar semua. Hanya seorang presiden perusahaan kecil. Berani-beraninya menindas putriku. Ayah sudah carikan kamu pasangan kencan buta. Pasti tipe yang kamu suka, kamu segera pergi bertemu. Aku baru saja bercerai Pak. Untuk apa aku kencan buta? Jangan banyak bicara. Cari suami apa susahnya sih? Orang yang akan kamu kencani namanya Chang Tianqi. Chang Tianqi. Aku tidak mau Pak. Aku tidak mau kencan buta. Kamu kenal dia? Dia teman sekelas SM aku. Tempat kencan buta di restoran nomor 101. Hal pertama setelah jadi orang terkaya, ia kencan buta. Cuma, jodoh kencan buta hari ini adalah teman sekelas SM aku. Ayahmu menyuruhmu membawa alat penyadap ini. Agar kencan butamu tidak gagal, dia akan ikut kencan bersamamu. Aku akan menjemputmu setengah jam lagi. Chang Tianqi. Lama tidak berjumpa. Xia Xiaotang, Iya, aku. kok kamu di sini? Aku jodoh kencan butamu hari ini. Papaku bilang, orang yang bisa mengubah nasib keluarga kami. Ya kamu. Seharusnya aku, ya? Sudah 10 tahun tidak ketemu. Betul. Karena kamu juga datang untuk kencan buta. Aku langsung saja. Kamu punya rumah? Sekarang punya mobil enggak? Gajian sebulan berapa sekarang? Kamu juga tahu. Aku pria berkualitas. Jadi, menikah denganku. Enggak semudah itu. Begini saja, rumah dan mobil. Harus kamu yang sediakan. Rumahnya jangan di pinggiran kota. Minimal luasnya 500 meter persegi ke atas. Kalau mobilnya, juga jangan yang terlalu murah. Mobil yang terlalu murah, aku bawa keluar nggak ada gengsinya. Pria harus punya muka. Oh iya, rumah dan mobil sama sekali nggak boleh ada cicilannya. Aku kasih tahu, statusku sama sekali nggak mengizinkan. Pasangan punya catatan cicilan. Lalu, setelah menikah harus mengikuti keinginanku. Tahun pertama, harus kasih aku anak laki-laki. Tahun kedua, harus kasih aku anak laki-laki lagi. Karena aku sangat suka anak laki-laki. Lalu, aku tiap minggu harus ke klub malam sekali. Jangan mengatur kehidupan pribadiku. Tadi belum tanya, sekarang kerja apa? Aku jual sayur. Ngapain keluar kencan buta sama aku? Bukan aku. Apa-apaan kamu, jual sayur sebulan bisa dapat berapa? Bisa nggak kamu hasilin 8.000 sebulan? Gue kasih tahu. Sekarang aja gue ngegim, sebulan bisa habis 8.000. Orang miskin kayak lu ngapain ikut kencan buta? Cuma buang-buang waktu gue aja, lu ini. Chang Tianqi. Duduk. Sudah 10 tahun gak ketemu, Chang Tianqi. Bisa ngomong yang benar nggak? Xia Xiaotang nggak bisa. Gue kasih tahu ya. Mending lu bungkus rapat-rapat soal gue pernah ngejar lu dulu. Kubur dalam-dalam, soalnya gue malu banget. Gue nggak tahu. Alasan apa yang lu pakai buat ngebujuk bokap gue? Tapi gue kasih tahu ya. Kita berdua. Mustahil banget. Dasar brengsek, bener-bener brengsek. Xia Xiaotang, lu berani nyalahin gue? Gue nggak nyalahin lu, beneran bukan gue. Xia Xiaotang, lu pikir gue nggak tahu sifat lu? Sekarang kan lu udah nggak ada yang mau. Jadi balik lagi cari gue? Cewek kayak lu. Cepat-cepat pergi dari sini. Gue nggak pergi. Gue lagi nunggu mobil. Maaf ya, gue harus duduk di sini. Nunggu mobil. Mobil apa?
Gerobak sayur. Lihat kan? Cuma mobil ini yang cocok sama aura gue. Kalau nggak ada urusan, gue duluan ya. Nona Sia, villa nomor 1 di Huayuefu yang Anda beli. Sudah dibersihkan. Saya antar Anda sekarang. Oke, jalan. Villa nomor 1 di Huayuefu? Maksud lu, yang harganya 1 miliar itu? Villa nomor 1? Kenapa bos Sia kenalin orang? Sejelek ini buat kencan buta? Siapapun yang berdiri di depan sekretaris Lin kita, pasti bakal merasa minder. Itu adik Xiao Tang. Sebenarnya barusan, gue cuma bercanda, ngomong sembarangan. Sebenarnya yang gue bilang tadi, nggak penting. Gue rasa yang penting orangnya baik. Dan gue rasa kita berdua cocok juga kan? Gue rasa enggak, soalnya gue udah punya anak perempuan. Kamu tidak suka anak perempuan? Biarkan aku memberitahumu, aku paling suka anak perempuan, dan dengar ini. Setelah kita menikah, semua pekerjaan rumah akan aku tangani, semuanya tergantung padamu. Aku akan melayanimu dengan sangat nyaman. Bagaimana menurutmu kita? Bisa kita bicara lebih lanjut? Menurutku ini tidak cocok, karena kamu tidak pantas. Adik Xiao Tang, jangan pergi, tunggu aku sebentar. Adik Xiao Tang, bawa aku juga dong. Adik Xiao Tang mau kemana? Direktur Utama. Grup Singhe sedang mempersiapkan sebuah proyek Happy Valley dengan investasi 5 miliar. Membutuhkan Anda untuk menentukan lokasi pengembangannya. Di sini saja. Baik, saya akan segera mengatur urusan pembongkaran. Oh ya, semua perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi di kota Jiang sedang memperebutkan proyek ini. Sudah banyak orang berkumpul di lobi bawah. Apakah Anda mau pergi melihatnya? Tidak perlu, kamu yang tanggung penuh urusan ini. Ya, rapat Dewan Direksi besok ada 2 agenda. Pertama, mengumumkan identitas Anda. Kedua, menentukan mitra kerjasama untuk proyek Happy Valley. Oke. Sao Shuai, menurutmu apakah aku bisa berhasil? Grup Singhe baru saja berganti pemilik. Tapi sudah keluar proyek besar, senilai 5 miliar. Kalau bisa kerja sama dengan mereka, meskipun hanya bagian kecil, kita juga akan dapat untung besar loh Tuan Lu, kamu masih muda. Sudah mendirikan grup Senyu, saya percaya grup Singhe pasti bisa melihat kehebatanmu. Kalau bisa kerja sama dengan grup Singhe, grup Senyu akan langsung meroket. Xia Xiao Tang. Kamu benar-benar tidak bisa lepas dari pandangan, mengikutiku sampai ke grup Singhe. Xia Xiao Tang, kamu sudah bercerai dengan Tuan Lu, aku tahu itu. Kamu pasti tidak terima, soalnya Tuan Lu sudah jadi presiden grup dengan kekayaan jutaan. Sedangkan kamu hanya penjual sayur, tapi inilah kenyataannya. Jadi aku sarankan, lebih cepat kamu sadar dengan kenyataan. Aku. Berhenti, aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Bukannya cuma ingin aku menikah lagi denganmu, aku katakan saja. Sungguh tidak mungkin. Yang ingin aku katakan adalah, aku tidak datang mencarimu. Apa yang kamu pura-pura, sejak bercerai denganku? Kamu selalu menggangguku, pertama kamu cari pria. Bermain peran bersamamu buat aku cemburu. Kemudian juga ibuku dan adikku. Mengirimku ke penjara supaya aku memohon rujuk, ya? Kamu sungguh hina. Aku takkan membiarkanmu berhasil. Xia Xiao Tang, Bos Lu akan bekerja sama dengan grup Singhe. Nanti, seluruh kota Jiang akan menghormatinya. Dengan bakatnya, masa depan pasti gemilang. Sedangkan kamu, cuma orang biasa yang tak berguna. Tak pantas dengannya, cuma jadi aib baginya. Jadi, kalian juga cari kerja sama dengan Happy Valley? Niat busuk sekali, riset mendalam ya? Mau buat masalah ya? Dengar, Xia Xiao Tang. Tak punya kemampuan boleh, tapi jangan hina. Pergi sekarang, atau barangmu akan kulempar semua. Pergi. Dihardik tanpa alasan. Aku sungguh dirugikan, Lu Jingran. Besok di rapat dewan, kamu akan tahu segalanya. Halo, Sekretaris Lin, ada apa?
Ketua, tadi Lu Jingran dari grup Senyu. Minta kerjasama, minta jatah 30 juta. Setuju, ya? Setujui saja, anggap ganti rugi untuk dia dan putriku. Oke, besok di rapat dewan, akan kuumumkan. Oh ya, satu hal lagi. Tolong ke kantor polisi. Suruh mereka bebaskan adik Jingran. Dan ibunya, jangan persulit. Saya dengar, Anda dan TN Lu Jingran belum urus cerai. Perlu saya bantu uruskan? Tidak perlu. Dia cuma sesat sementara. Sebenarnya dia orang baik. Lu Jingran, kita kan pernah suami istri dan yang besar dalam keluarga yang tak utuh. Xia Xiaotang, kamu cukup setia, ya. Tapi kesetiaanmu salah sasaran. Harus kubantu kamu. Kamu di sini? Bukannya kamu yang suruh aku pindah? Kim Men-hee sudah cerita. Karena kamu musuhi grup Singhe, kita diusir seperti itu. Kamu tahu? Karena kamu kerja sama denganku gagal. Lu Jingran, kita 5 tahun bersama. Oh, kamu percaya banget? Di mana kata-kata yang dikatakan Kim Men-hee? Kalau tidak percaya Men-hee yang mau menolongku, apa harus percaya sama kamu? Apakah kamu tahu, karena kamu aku jadi terkena masalahmu. Aku harus meminta bantuan ke Men-hee. Kamu tahu berapa banyak kerugian yang aku alami? Akulah ketua direksi grup Singhe. Dengan aku di sisimu. Kamu tidak perlu minta bantuan orang lain. Bukankah kamu ingin pergi kan? Rapat Dewan Direksi Grup Singhe besok? Ini, bawa putri kita besok ke sana. Kamu adalah ketua direksi grup Singhe? Kenapa kamu tidak bilang saja kamu adalah Kaisar Langit? Sampai kapan sih? Masih mau menipu aku, Xia Xiaotang? Apakah kamu tahu bagaimana orang luar membicarakan aku? Mereka bilang aku Lu Jingran. Menikah dengan sampah tak berguna. Orang lain punya istri yang pandai mengurus rumah. Karir suami berkembang pesat. Bagaimana denganmu? Sudah 5 tahun kita menikah. 5 tahun. Kamu tidak sedikit pun membantu aku, sekarang kita sudah mau cerai. Masih mau menyeretku kan? Kamu adalah noda terbesar dalam hidupku. Apa hakmu mengambil fotoku? Kamu sama sekali tidak pantas. Kita masih belum bercerai. Apa maksudmu? Kamu mau pakai cara ini? Buat aku tidak mau bercerai sama kamu kan? Mari kita bercerai. Kamu mau bercerai sama aku? Bukankah kamu yang mau bercerai dari dulu? Rapat Dewan Direksi Grup Singhe besok, kamu bisa bawa putri kita ke sana. Anggap ini sebagai ganti rugi aku untukmu. Kemampuan tidak bertambah, tapi kemampuan berbohong malah semakin hebat. Apapun yang aku katakan, kamu tidak akan percaya. Aku sebenarnya ingin memberitahu yang sebenarnya, tapi aku tidak mendapat kesempatan. Bukankah kamu mau bercerai? Aku kabulkan permintaanmu. Kamu mau bercerai kan? Besok kita bertemu di kantor catatan sipil. Baik. Ini kata-kata kamu sendiri loh. Xia Xiaotang. Mulai hari ini, kita bukan lagi suami istri. Aku tidak mau melihatmu lagi di masa depan. Apalagi aku tidak mau nian-nian punya ibu sepertimu yang suka berbohong terus-menerus. Ya? Kamu sampah ini akhirnya sadar akan diri sendiri juga ya? Kamu memang tidak pantas untuk Jingran. Nanti sebentar lagi Jingran akan menikahiku. Orang sepertimu bahkan tidak punya kualifikasi untuk hadir di pernikahan kami. Sama sekali. Sisa hidupmu nanti, pasti tidak ada yang mau menerima kamu selamanya. Ayo kita pergi. Nona Xia. Apa yang dilakukan si cantik ini? Nona Xia. Ini adalah calon tunangan yang saya pilih untukmu. Kali ini harus benar-benar waspada. Jangan lagi salah mengira mutiara dengan kerikil. Apa maksudmu, Xia Xiaotang? Apa hubungan pria-pria ini denganmu? Kau sengaja bikin aku kesal ya? Tuan Lu ingin mampir minum arah pernikahan. Kami tentu saja menyambutnya. Lagi pula kami tidak seperti orang-orang tertentu yang berasal dari keluarga kecil. Pelit sekali. Aku adalah putri tertua keluarga Qin, berani-beraninya kau menghinaku.
Kau tidak mau hidup lagi. Keluarga Kim? Apa-apaan itu? Bajingan kau. Cukup. Hentikan sampai di sini. Kau tidak pantas untuknya, terlalu tinggi. Aku kesal sekali. Siapa sih bajingan ini? Akan kuselidiki. Pasti akan kubuat hidupnya lebih buruk dari mati. Dan juga Xia Xiaotang itu. Mengumpulkan sekelompok aktor, pikir bisa mengalahkanku? Masih Nona Xia, lucu sekali. Kau bilang undangan grup Singhe bisa dipalsukan? Untuk apa kau tanya? Undangan grup Singhe memiliki stempel merah khusus. Tidak bisa dipalsukan. Tapi mobil yang menjemputnya adalah milik grup Singhe. Xia Xiaotang, rupanya kau memang menipuku. Apa? Ketua direksi grup Singhe? Ketua direksi, rapat direksi yang diadakan untuk Anda. Akan segera dimulai, mari kita masuk. Baik. Halo, mohon tunjukkan undangan Anda. Apakah aku, Nona ini, sampai kekurangan 2 lembar undangan? Xia Xiaotang, kalian berdua masih berani datang ke sini? Benar-benar cari mati. Kau memukulku lagi. Yang tidak menghormati Nona Xia, tampar mulutnya. Bajingan, hari ini akan kuperlihatkan akibatnya menghina aku. Kau cari mati ya? Rapat direksi akan segera dimulai. Kalau tidak, kualifikasi akan dibatalkan. Menhi, sudahlah. Xia Xiaotang, untuk apa kau kesini? Kau bahkan tidak punya undangan. Bagaimana bisa masuk? Hari ini adalah hari grup Singhe untuk ketua direksi baru yang baru dilantik. Rapat dewan direksi yang diadakan. 2 sampah ini, yang satu adalah wanita cantik penjual sayur. Yang satu lagi adalah pria tampan tak dikenal, mereka berdua. Kira-kira mereka bahkan tidak tahu seperti apa undangannya kan? Oh ya, Xia Xiaotang, kamu tidak akan berpikir menggunakan 2 undangan palsu. Bisa masuk ke dalam kan? Kamu kira orang-orang grup Singhe akan membiarkan kamu masuk? Ini adalah undangan khusus yang ditandatangani langsung oleh Presiden. Apa? Ditandatangani langsung oleh Ketua Dewan? Ya, dan yang ditandatangani langsung olehnya. Hanya ada 2 ini. Silakan masuk. Bagaimana kamu bisa punya undangan khusus? Diberikan kedua sampah ini, apakah kamu tahu apa artinya itu? Selama punya undangan ini, kerja sama kita dengan grup Singhe akan sangat mudah didapatkan. Undangan ini diberikan oleh Xia Xiaotang padaku. Bagaimana mungkin ini? Xia Xiaotang, siapa kamu sebenarnya? Apa yang kamu sembunyikan dariku? Aku adalah Xia Xiaotang, dan selalu begitu. Rapat dewan kali ini diadakan oleh grup Singhe. Grup Singhe baru saja berganti pemilik belum lama ini. Pasti semua orang penasaran. Siapakah pemilik baru grup Singhe itu? Bagus sekali. Akhirnya bisa bertemu Lin Hanyo. Dia selalu menjadi teladan bagiku, pengusaha sepertinya. Aku benar-benar tidak tahu wanita seperti apa yang pantas untuknya. Lin Hanyo, bisa datang khusus dari ibu kota, itu artinya di kota Jiang. Pasti ada sesuatu yang dia incar. Selama kita mengikuti langkahnya dengan ketat. Ingin dapatkan uang bukanlah hal yang mudah sekali. Betul. Sejak Lin Hanyo mengambil alih keluarga Lin pada usia 22 tahun. Investasinya tidak pernah gagal sama sekali. Tapi kota kecil Jiang ini, aku benar-benar tidak tahu apa yang dia incar. Pokoknya, sebelum aku pergi, ayahku berpesan padaku. Harus menjalin hubungan baik dengan orang ini. Keluarga Kim bisa go public atau tidak, semuanya tergantung padanya. Xia Xiaotang, meskipun kita sudah bercerai, aku tetap mau menasihatimu. Yang hadir di rapat dewan hari ini, semuanya adalah tokoh besar kota Jiang. Ada juga Lin Hanyo dari ibu kota. Aku sarankan kamu, jangan buat masalah di belakang, jangan sampai menyeretku into masalah. Xia Xiaotang, bukankah itu mantan istri bos lu yang tua itu? Sepertinya bos lu masih ada perasaan sama mantan istrinya ya. Tempat selite grup Singhi pun, dia rela bawa dia ke sini. Cantiknya cewek ini, tapi kayaknya dia sudah sama paman keduaku. Nama Lin Hanyo. Sampai kakinya gemetar ketakutan kan. Bangsat kamu, apa yang kamu tertawakan? Diam! Sekarang mari kita sambut Tuan Lin Hanyo. Naik ke panggung. In Menhi, aku tidak punya cucu seburuk rupa kamu. Kamu adalah Lin Hanyo? Kamu adalah ketua dewan direksi grup Singhi? Maaf, telah mengecewakan kalian. Ketua dewan direksi grup Singhi adalah orang lain, aku cuma sekretarisnya saja. Bisa membuat raja bisnis Lin Hanyo.
Jadi sekretarisnya, siapa sebenarnya ketua dewan direksi itu? Keluarga Qin yang tidak bermoral, sudah seharusnya menerima akibatnya. Kim Ben Hee, masalah apa lagi yang kamu buat di luar sana untukku? Sekarang grup Sing Hee tidak peduli apapun yang harus dikeluarkan. Untuk blokir keluarga Qin, siapa sebenarnya yang kamu lawan? Ayah, kali ini bukan salahku. Semua karena Lin Hanyo ini. Dia, apa? Lin Hanyo pun kamu berani lawan? Kalau hari ini tidak dapat pengampunan dari dia, kamu siap-siap aja lihat keluarga Qin bangkrut. Sudah hancur semuanya. Lu Jinglan, sekarang apakah kamu pernah menyesal? Xia Xiao Tang, kamu tidak perlu untuk balas dendam padaku. Dengan mendekati Lin Hanyo kan? Kamu seperti ini cuma bikin aku semakin benci sama kamu. Iya, setelah kita bercerai kamu benci aku. Tapi aku tidak melakukan kesalahan apapun. Maksudmu, selingkuh ketika masih menikah itu salahku ya? Cukup, apa gunanya kamu bicara ini semua sekarang? Kalau kamu benar-benar menghormati aku, kamu tidak akan bawa pria liar ini. Pamer kekuatan di depan mukaku. Aku menghormati kamu. Ketika masih menikah, kamu terus bermain api dengan dia. Kita belum bercerai pun, di mana kamu letakkan harga diriku? Xia Xiao Tang, pokoknya, aku ini untuk kamu sendiri. Pria seperti Lin Hanyo, kamu tidak bisa kendalikan. Kamu dan dia itu beda dunia sekali. Dia cuma main-main sama kamu doang. Jinglan, kamu pikir kamu siapa? Bisa bersikap tinggi dan meremehkanku? Kamu pikir aku bisa menghormatimu? Lihatlah semua orang yang hadir di sini. Siapa yang tidak lebih bijak darimu? Siapa yang tidak lebih elegan dan terhormat darimu? Aku adalah direktur grup Senyu. Lin Hanyo di usia muda sudah menjadi raja bisnis. Apalagi seperti ketua dewan grup Sing Hee, sosok yang luar biasa. Lihat dirimu, kamu dan kami sama sekali tidak berada di level yang sama, paham? Aku umumkan. Ketua Dewan baru grup Sing Hee adalah Nona Xia Xiao Tang. Tidak mungkin. Sudah kukatakan sebelumnya. Kamu tidak pantas untuknya, terlalu tinggi. Jangan kalian tertipu olehnya. Dia palsu. Manajer Zhang, apa maksudmu? Dia palsu. Dua petugas polisi, saya adalah Sang Bin, manajer Departemen Pemasaran Grup Sing Hee. Saya telah menahan malu dan bersembunyi bertahun-tahun. Akhirnya saya temukan buktinya. Saya melaporkan Xia Xiao Tang memasukkan diri sebagai ketua dewan Grup Sing Hee. Bawa dia. Berdiri. Siapa yang berani bergerak? Ketua Dewan? Kamu? Kamu pantas? Xia Xiao Tang. Xia Xiao Tang, aku sarankan kamu cepat mengaku. Aku tidak mau nian-nian menanggung. Gelar ibu seorang penipu. Siapa yang berani? Ini adalah cincin ibu jari, hanya ketua Dewan Grup Sing Hee yang memilikinya. Cincin ibu jari ini muncul. Sepertinya identitasnya benar. Wah, dia ternyata benar-benar ketua Dewan Grup Sing Hee. Tak disangka begitu muda dan cantik. Kalau begitu, karena dia sudah bercerai dengan Presiden Lu. Dia jomblo, aku juga jomblo. Berarti aku masih punya kesempatan dong? Xia Xiao Tang, kamu benar-benar sudah parah, tak terselamatkan. Sampai saat ini, kamu masih mau membuat cincin ibu jari palsu untuk menipu semua orang? Jangan kalian semua tertipu olehnya. Dia pembohong, tak tahu malu, tak punya batas. Jadi, bagaimana kamu akan membuktikan identitasmu? Dengan cincin ini, kurasa kamu mencurinya. Benar, kamu cuma seorang penjual sayur. Bagaimana membuktikan bahwa ini asli, bukan palsu buatanmu? Semua yang hadir, saya sudah bekerja selama bertahun-tahun di grup Sing Hee. Cincin jari direktur utama, bagaimana mungkin saya tidak pernah melihatnya? Barang ini jelas-jelas palsu. Tuan Sang menyaksikan sendiri pertumbuhan dan perkembangan grup Sing Hee. Apa yang dia katakan pasti benar. Betul-betul, masih berani menyamar sebagai direktur utama saja. Menurut saya dia cuma tukang sampah kok. Apa-apa barang bekas berani dia ambil kembali. Menyamar sebagai cincin mulia terhormat, Bapak Polisi. Cepat tangkap dia saja, orang seperti ini tidak seharusnya ada di sini. Betul sekali, waktu saya sangat berharga. Dihitung per detik. Sungguh sial bertemu orang macam ini. Cepat bertindak saja. Berhenti. Segera berikan saya laporan. Tes DNA antara Direktur Utama dan Tuan Xia, saya mau dapatkannya dalam 3 menit. Ini laporan dari Jiangxi, lembaga paling otoritatif. Laporan tes hubungan darah. Probabilitas hubungan darah antara Xia Xiaotang dan Xia Qian adalah 99%. Dikonfirmasi bahwa Xia Qian adalah Xia Xiaotang. Probabilitas Tidak mungkin. Sudah habis. Laporan ini bisa saja palsu sama sekali. Sang Bin, bicara besar juga harus lihat kemampuan diri sendiri. Tahu kan seberapa besar kemampuanmu? Lin Hanshou, kamu lebih baik urusi dirimu sendiri saja. Saya bilang kenapa kamu begitu perhatikan padanya. Ternyata, sudah banyak perhatian di atas ranjang, kalian berdua main drama bersama-sama. Sungguh luar biasa bagusnya. Betul-betul, ada cincin palsu, ada DNA palsu. Alat peranmu banyak sekali ya. Selanjutnya apa? Tidak mungkin mau keluarkan. Kakek Xia sebagai tamu besar itu kan? Memang benar bisa. Saya sudah beritahu kakek Xia. Kakek Xia akan datang dalam 10 menit. Lihat nanti bagaimana kamu minta maaf. Baguslah. Kalau begitu kita tunggu dan lihat saja. Kapan kakek Xia datang? Masih 9 menit 40 detik. Kenapa belum datang juga? Pak Polisi, cepat tangkap mereka berdua saja. Kakek Xia sudah datang.
Apa? Kakek Sia benar-benar ayahnya? Tidak mungkin. Kakek Sia, sungguh itu ayah mertua saya. Siapa yang menganiaya putri saya? Maju ke depan. Gue patahin kaki anjing dia. Xiao Ye, Xiao Ye. Semuanya diajarin Sang Bing ke gue. Mohon ampun, kasihanin nyawa gue. Sekarang lo terlibat banyak kasus penipuan, suap, korupsi. Sekarang lo ditangkap sesuai hukum. Bawa pergi. Lepasin gue. Lo semua nunggu aja. Ayo pergi. Maafin gue, ya Kang. Dulu gue terlalu keras kepala. Maafin gue ya. Udah gue bilang berapa kali, lo nggak percaya sama sekali. Malah bawa cewek kayak Kim Man Hee. Buat bikin gue jijik. Maafin gue ya. Meski enggak buat gue. Buat anak kita. Dia masih nunggu kita pulang. Jijik. Nah. Bukannya lo udah cerai? Calon yang dulu gue kenalin. Juga nggak cocok. Tapi, gue lihat lo sama Xiaolin cocok banget. Sialau bercanda aja. Nah, ketemu cowok yang benar-benar tulus sama lo. Nggak gampang lo. Hanyo. Kalau lo nggak ngeremehin gue. Gue mau. Tapi gue udah pernah cerai. Punya anak lagi. Ayo, kita jemput Nyanyian pulang bareng. Gue pasti jadi ayah yang baik. Nian, mama udah bisa jagain lo dekat. Lo perlu pindah sekolah. Ayo kita lihat rumah. Zona yang besar, gimana? Oke. Mama, iya tuh. Bangun kesiangan. Kok malah lebih males dari gue? Gangguin gue lihat rumah baru. Gangguin gue pindah sekolah. Nian. Mama beneran ngantuk banget. Jangan omelin mama lagi. Lihat, mama udah belajar belum nanti. Udah nemenin lo keluar. Gini dah, kalau lo dapat ranking 1 seangkatan, mama kasih lo kejutan gede, oke? Beneran, MA? Tapi, anak pinter kayak gue. Dapat ranking 1 MAH gampang banget. Dasar lo. Tapi, MA. Mama bisa kasih gue apa? Gini deh, kalau lo dapat ranking 1, mama traktir lo makan enak, ya? Makan enak? Oke, Ayo, kita lihat rumah di zona sekolah yang kita pesan. oke. Aneh sekali, kemarin aku sudah janji dengan Direktur Chu untuk ketemu di pintu masuk. Tapi kok dia nggak kelihatan? Kamu ingat baik-baik ya. Hari ini ada tamu penting yang datang ke proyek kita. Harus siap siaga 120%. Kalau sampai tamu ini marah, kamu yang tanggung jawab. Ngerti nggak? Ngerti, sudahlah, nggak ada yang angkat. Langsung masuk aja. Tunggu. Kalian ini mau apa? Ini perumahan mewah kelas atas. Kantor pemasaran Lanjing. Orang sembarangan nggak boleh masuk, pulang aja. Kami datang buat ambil rumah, bukan orang sembarangan. Aku bawa anak mau ambil rumah, tolong biarin kami masuk dong. Apa kamu namanya Sia Otang? Iya, aku. Kamu kenal? Lebih dari kenal. Aku pelanggan tetap lapaknya dia. Oh, ternyata. Kamu cuma pedagang sayur ya? Jangan asal ngomong. Ibuku hebat banget. Kakak Sia Otang, kamu jadi kayak jualan sayur. Atau buka cabang? Jangan main-main deh, ini bukan tempat. Buat kamu bawa anak. Cari tempat lain yang lebih adem. Aku sudah janji sama Direktur Chu buat lihat rumah. Wah, kayaknya bener nih, ini ada. Stempel tanda tangan Direktur Chu. Kayaknya emang bener. Tapi nggak mungkin deh, lihat tampilannya. Nggak kayak orang penting. Sekarang bisa kami masukkan? Iya, Pak Satpam. Sekarang boleh kami masukkan? Ada apa sih? Siang-siang kok ribut banget. Pak Kepala, ibu dan anak ini bawa surat izin ambil rumah dari Direktur Chu. Katanya mau ambil rumah. Maksa mau masuk, Pak Satpam. Coba lihat deh. Ini surat izin palsu. Kalian berdua buta ya? Nggak bisa bedain yang asli dan palsu? Nggak bisa bedain. Direktur Chu baru aja kirim pesan hari ini. Bilang dia mau bawa orang penting buat pilih rumah. Suruh kita siap siaga 100% buat sambut. Cewek cantik ini, entah dari mana dia nyuri. Dengar info dalam. Ini bikin surat izin palsu. Buat nipu rumah kan? Oh iya. Pak Kepala, omonganmu ingetin aku, dia cuma pedagang sayur kampungan. Sering ngirim sayur ke dapur kantor pemasaran. Mungkin karena itu dengar info dalam. Betul, Pak Satpam. Dia cuma pedagang sayur biasa, ternyata. Datang ke tempat yang tidak seharusnya dikunjungi. Kamu balik saja jual sayurmu, oke? Jangan cari masalah, kami juga lega, begitu. Masalah izin palsu ini. Aku tidak akan mengejarnya, bagaimana? Izin ini jelas asli, tapi kalian bilang palsu. Bahkan dipakai sebagai tisu, tidakkah kalian pikir? Kalau ternyata asli, kalian bisa hancur. Nona kecil. Dengan ibumu yang miskin itu.
Mau dapat izin asli? Anakku harus tinggal di istana, bercanda. Memandang rendah orang. Apa katamu? Aku bilang, keamanan kompleks ini buruk. Perlu pergantian. Kamu, Aku kenapa? Kapten sudah memberi kelonggaran. Melepaskanmu, tolong dukung kerja kami. Cantik, kalau masih membuat masalah. Jangan salahkan kami. Aku akan telepon Direktur Chu. Suruh dia turun menjemputku. Kamu, benar kenal Direktur Chu? Jangan tertipu oleh orang kampung ini. Direktur Chu di sini terkenal sebagai penjual properti mewah dan ahli pendidikan. Yang punya anak pasti tahu namanya. Si cantik ini masih berlagak, pikir kami mudah ditipu? Kapten benar hari ini. Kalau benar bisa hubungi Direktur Chu. Aku akan berlutut, minta maaf. Tapi kalau tidak bisa, kamu cari masalah. Kecuali kamu berlutut sekarang, minta maaf, atau aku panggil polisi. Ibu, Direktur Chu angkat? Maaf, nomor tidak diangkat. Kenapa? Adik, lutut atau kantor polisi, pilih sendiri. Ingat, jangan lengah. Kalau orang penting ini marah, kamu dipecat. Tanpa ampun. Ya, Hari ini ada Direktur Zeng yang harus kujemput. Kamu sibuk saja. Pak Sia telepon aku. Pak Sia, Anda dan Putri sudah sampai? Bagaimana? Sudah selesai? Di depan anak, kalian orang dewasa ini. Benar-benar tidak tahu malu. Terus mau apa? Apa yang bisa kamu lakukan? Lucu sekali. Maaf, Pak Sia, saya Anda dan Putri Anda sudah sampai? Sudah sampai, tapi Tapi apa? Ada masalah? Bilang saja ke saya. satpam di sini menganggap surat izin Zhang saya ini palsu. Menggunakannya untuk menyeka ingus. Sekarang mereka mau bawa saya dan putri saya ke kantor polisi. Ada hal seperti ini, Pak Sia. Berikan telepon ketiga orang ganteng itu, saya yang bicara. Direktur Chu, kalian mau bicara denganmu. Aktingmu ini cukup meyakinkan ya. Sampai menyiapkan Direktur Chu palsu. Penipu sialan. Berani menyamar sebagai Direktur Chu, Departemen Penjualan kami. Sudah bosan hidup ya? Sang Dong Liang. Berani seperti saya, saat malah menghalangi kamu pergi Departemen Penjualan. Kamu tidak mau kerja lagi? Benar-benar Anda, Direktur Chu? Semua salah paham, itu semua salah paham. Jangan dianggap serius. Jangan omong kosong. Sekarang segera. Lepaskan Pak Sia dan putrinya. Setelah itu, gulir ke kantor saya ambil gaji. Kamu dan 2 satpam di pintu itu. Pergi semua. Kalian dipecat. Kapten. Benar-benar Direktur Chu. Ganteng, kalian berdua menghancurkan saya. Saya benci kalian. Ibu, tadi banyak salah, banyak salah. Saya minta maaf. Hanya mohon bantuan Anda untuk saya di depan Direktur Chu. Bicarakan hal baik sedikit. Saya mengandalkan pekerjaan ini. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan. Masalahnya, mengapa saya harus membantu kamu? Tadi kan menyuruh ibu bersujud? Masih mau? Semua ide bodohmu. Cepat berlutut dan sujud. Sujud untuk saya. Bukan dia yang sujud, kamu yang sujud. Baik, saya juga sujud. Tapi mohon, bantu saya di depan Direktur Chu. Bicarakan hal baik. Saya benar-benar tidak bisa. Kehilangan pekerjaan ini, Kak Sia. Kami sekawanan ini buruh, juga tidak mudah. Anda orang besar berhati besar. Nanti setelah kami bersujud, mohon beri kelonggaran. Mohon. Sudahlah, sudahlah. Direktur Chu, beberapa satpam ini dihentikan gaji tapi tetap kerja. Dia mati dulu. Baik. Semua menurut Anda, saya akan segera melakukannya. Terima kasih atas kemurahan hati Anda. Tidak perlu, saya bisa ikut anak. Masuk ya rumah, ya. Silakan masuk, silakan masuk. Pelan-pelan. Hati-hati. Mama, aku agak ngantuk. Boleh aku ke sana? Tidur sebentar di sofa? Boleh, pergilah. Aku tunggu dia saja. Baik. Sia, tadi di pintu benar-benar salah paham. Sebenarnya sudah dijelaskan jelas pada mereka, tapi tetap saja merusak semuanya. Maaf sekali. Tidak apa-apa, hanya hal-hal sepele. Yang penting yang bisa tumbuh bahagia. Tenang saja Sia, fasilitas grup launching kami di seluruh kota Jiangcheng memang nomor 1. Pasti membuat seluruh keluarga Anda nyaman. Baik, asalkan Nian puas. Maka saya akan pertimbangkan tambah investasi lagi. Demi kata-kata Anda, grup launching kami pasti melayani keluarga Anda seperti orang tua sendiri. Apapun permintaan Anda, meski harus menghadapi bahaya, kami akan jalani. Saya lihat kalian sekarang cukup bersemangat. Nah, ya lumayan. Pasti, Sia. Kalau begitu, putri Anda Nian tidak ikut bersama Anda? Datang, dia capek, istirahat di sana. Anak-anak mungkin capek. Sia, maaf, hari ini saya mungkin salah makan, perut agak tidak enak. Pergilah, nanti saya cari dia untuk jalan-jalan. Terima kasih Sia, silakan jalan.
Nian, sudah baik kan? Sudah jauh lebih baik, Mama. Ayo kita lihat rumah di sana. Setelah lihat rumah, kamu tinggal di rumah baru itu. Di kasur besar, isi penuh boneka beruangmu. Bagaimana? Baik, Ayo kita pilih rumah yang paling besar dan cantik. baik, ayo pergi. Rumah di sini cantik sekali ya. Lihat anak perempuan ini, kelihatan belum pernah lihat dunia. Cuma lihat, tapi nggak punya uang beli, kan? Nian, rumah di sini tidak hanya cantik, tapi juga siap huni, bisa langsung tinggal. Rumah lanjing kami tentu cantik. Seperti kata pepatah, harga sepadan dengan kualitas. Ini bukan untuk sembarang orang. Bisa beli. Hanya orang-orang kelas atas seperti Anda yang mampu. Itu yang ingin saya dengar. Pasti penghuni kompleks Lanjing. Semuanya orang-orang berkelas ya? Tentu. Semua orang kelas atas. Beli di Lanjing. Jaringan Anda tak terbatas. Cuma jalan-jalan anjing di bawah. Bisa dapat deal bisnis. Suamiku, ya kita beli di sini saja. Tentu. Dan saya manajer penjualan baru. Mungkin ada diskon internal. Pelangkan suaramu. Bukannya hari ini inspeksi rahasia? Jangan sampai didengar orang. Saya mau beli yang itu. Nian, kamu suka yang mana? Kita beli yang itu. Kalian berani? Rumah itu cantik sekali. Aku mau yang itu. Nona penjual, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu memukul anak saya? Saya perlu penjelasan dari kamu. Lagi-lagi diskriminasi, ya? Villa ini adalah inti dari seluruh kompleks. Juga yang terbaik. Cocok untuk status kalian berdua. Sebagai kelas atas. Sedangkan kalian berdua, cuma cewek-cewek yang masuk buat nyari AC. Jangan sentuh-sentuh sembarangan. Kotorin tempat kami, kalian seumur hidup gak bisa ganti. Nona penjual. Saya ulangi, hari ini saya datang untuk beli rumah. Kamu bukan cuma hina dan pukul anak saya, kamu juga diskriminasi. Inikah cara kalian melayani tamu? Apa yang kamu omongin? Saya gak ngerti. Mau cari masalah? Tak menyangka tempat eksklusif seperti Lanjing juga diganggu cewek-cewek. Iya, bikin malu. Nona, tamu di Lanjing itu pejabat dan orang kaya. Yang datang sini minimal naik Porsche. Pakai Rolex. Kamu? Gak ada apa-apa. Berani-beraninya masuk minta dilayani. Layak gak? Bagus. Tempat kelas atas kayak gini harus dijauhkan. Dari orang miskin bau keringat kayak kalian. Oh, menjauhkan. Merendahkan yang miskin, sok mulia. Nona penjual, saya ulangi lagi. Hari ini saya datang untuk beli rumah. Uang saya cukup. Kamu cuma perlu lakukan tugasmu dengan baik. Buat orang rendahan kayak kalian, punya uang puluhan juta saja. Baru bisa dibilang punya uang ya? Mungkin sepotong ubin ini aja nggak mampu beli. Oh ya? Kalau aku bilang bisa beli semuanya gimana? Kalau bisa beli semua, aku berhenti kerja di sini. Aku jadi pengasuh anakmu gratis seumur hidup. Gimana? Ah, nggak usah deh. Aku nggak butuh pengasuh kayak kamu. Di rumah sendiri kan enak, bebas. Nggak butuh pengasuh mata duitan kayak kamu. Apa? Kamu ngomong apa? Bilang kamu mata duitan. Gimana sih ngajarin anaknya? Ayo, coba ucapin sekali lagi. Nggak punya duit mau mukul orang? Dia yang duluan nyerang. Kalian tipe cantik yang manis banget. Cuma bisa ngomong kasar dan nyinyir. Dengar ya, selama aku di sini. Kalau berani sentuh satu orang pun di sini, langsung aku habisin kamu. Sayang, hebat banget. Pahlawan penyelamat, sobat banget. Bangsawan sejati sama cewek biasa beda jauh ya. Siapa sih yang bangsawan? Siapa yang biasa? Sebentar lagi kalian tahu. Awas ya, kalau nggak dikasih pelajaran, sok-sokan. Lihat nih, tinju segede karung, kok bisa? Di sini nggak boleh berantem. Menersan, ibu dan anak miskin ini numpang AC. Ini, aku nggak salah lihat ya. Itu rok merek Grand Miffy. Yang harganya ratusan juta, jangan-jangan. Mungkin sengaja pura-pura miskin. Maksud kamu apa? Mau dipecat? Ada masalah? Orang miskin nggak boleh beli rumah? Siapa yang ngajarin kamu meremehkan orang? Aku? Menersan, aku salah. Ibu, jangan marah. Nanti saya kasih hadiah kecil dari proyek ini. Cepat ambil. Ambil kotak hadiah, kasih ke tamu. Meneersan, sekarang aku berhak beli rumah di Lanjing? Tentu, proyek kami nggak diskriminasi. Santai aja, Bu. Menersan, pikir matang-matang. Kalau bilang gitu, aku nggak beli lagi. Aku nggak mau tinggal satu kompleks sama orang miskin. Ibu, lihat baju anaknya, familiar nggak? Tadi nggak perhatian, ternyata Grand Miffy. Betul, jadi ini cuma salah paham. Semua orang salah paham di sini. Lihat, sayang, kita memang salah tuduh orang.
Jangan langsung percaya omongan orang, aku rasa aku nggak salah. Nak, tadi Tante cuma ceplas-ceplos. Sebenarnya niatnya nggak jahat, maafin Tante, ya? Tante jahat, aku nggak mau maafin. Begini, menurutku, karena semua orang tertarik. Dengan klaster villa di tengah, aku siap-siap dulu. Nanti aku ajak kalian lihat perumahan biasa, tapi masalah ini cuma gitu aja? Apa kalian dari Lanjing? Sudah, sayang, kita semua selevel. Saling jaga muka, siapa tahu nanti bisa kerja sama, kan? Kita harus lihat ke depan, jangan picik. Jangan potong jalan sendiri, nanti menyesal. Oke. Hari ini, demi kamu, masalah ini selesai. Benar, lebih baik berdamai, siapa tahu nanti. Kita tetangga, ketemu terus. Nanti aku traktir minum sore. Ayo. Nian, aku beli minum. Mau minum apa? Aku mau jus jeruk yang ada potongan buahnya. Enak banget. Oke, Mama beli. Kamu duduk istirahat di sana. Ibu, mukul anak kecil keterlaluan. Tadi cuma salah paham, kami sudah kasih jalan. Tapi kalian masih nggak puas, balas dendam pakai anakku. Balas dendam apa? Anak kamulah yang ganggu anakku dulu. Kamu harus didik anakmu. Nggak ada sopan santun. Apa yang kamu omongin? Berani bilang anak kami nggak berpendidikan? Masa sih? Anakku juara kelas. Anakmu murid Yingcai? Betul. Kamu tahu aku siapa? Aku nggak peduli. Anakmu ganggu anakku. Harus minta maaf, itu yang paling masuk akal. Kalau gitu, aku kasih tahu. Aku kepala sekolah Yingcai. Suamiku direktur pengembangan Lanjing. Awalnya suamiku. Hari pertama kerja, mau inspeksi diam-diam. Nggak mau cari masalah, tapi kalian berani mukul. Harus tanggung konsekuensinya. Lucu, anakmu yang sok jago. Malah kami yang harus bayar? Kalau gini, mana keadilan? Keadilan di mana? Pokoknya aku gak peduli apa kebenarannya. Kalian udah berani mulai duluan. Jangan salahin aku kalau jadi kejam. Aku kasih waktu 1 menit. Kalian minggat dari sini, atau aku suruh orang seret kalian keluar. Lihatlah anakmu sendiri. Sok jago banget sih. Gak ada sopan santunnya sama sekali. Baru kali ini aku lihat. Kayak gini namanya, orang tua gak benar, anaknya ikutan. Benar-benar bikin geleng kepala. Hari ini aku bakal kasih tahu kalian, apa artinya mata ganti mata. Balas 10 kali lipat. Ayo, semua, tangkap mereka. Udah terlanjur bikin marah Direktur Chu. Ya udah, kita kerja aja buat Direktur Zeng. Sama aja kok. Iya, masuk akal banget. Berhenti. Sebelum bertindak, pikir dulu baik-baik. Siapa yang berani sentuh aku, bakal dapat akibatnya. Pikirkan nasibmu sendiri. Lepasin aku. Aku gak mau. Kamu pikir aku bakal maafin kamu? Kamu berani pukul anakku hari ini. Aku balas pukul kamu pakai tongkat. Masuk akal, kan? Bu, tongkatnya. Anak baik, ibu sekarang bantu kamu, keluarin amarah ini. Berhenti. Loh, Direktur Chu, bukannya kamu lagi sibuk kerja sama suamiku? Kenapa kamu kesini? Maaf, Nyonya Sia. Apa? Nyonya Sia? Nyonya apa? Cuma orang miskin besar sama orang miskin kecil aja kok. Kalian pada buta ya? Udah dibilangin. Nyonya Sia tamu penting kita. Berani-beraninya kalian sentuh dia. Tamu penting apa? Mana mungkin? Direktur Chu. Aku sekarang ngerti gaya kerja properti kalian. Bangga menjilat penguasa, standarnya cuma lihat kaya miskin. Dengan gaya kerja propertimu yang kayak gini, aku khawatir anak perempuanku ikutan rusak. Jijik. Bener-bener jijik. Cepat minta maaf sama Nyonya Sia. Ini orang yang suamimu sendiri gak berani ganggu, dengar gak? Kenapa? Kenapa aku harus minta maaf? Aku gak mau minta maaf. Nyonya Sia, lihatlah anakku. Cuma melakukan kesalahan yang biasa dilakukan semua anak kecil. Anda kan orang dewasa jangan dendam sama anak kecil. Lupakan saja masalah ini. Lagi pula kamu juga mukul aku. Aku belum minta pertanggungjawaban. Kurang ajar. Jangan coba-coba ngeles. Cepat bawa anakmu. Minta maaf sama anak perempuan Nyonya Sia. Dibilangin kalau gak minta maaf. Hari ini urusannya gak bakal selesai. Mener Chu. Hari ini, meski ada sedikit kesalahpahaman antara aku dan Xia Zong, tapi kamu dan suamiku sama-sama direktur, setara. Kamu tidak bisa mengintimidasi aku. Kalau mau minta maaf sendiri. Oke, tidak mau minta maaf ya? Aku akan menuntut kalian. Atas nama mengganggu penjualan properti. Apa? Lau Chu. Kamu mau menuntut istriku? Ayah, Paman Chu menyuruhku minta maaf pada si miskin itu. Tapi aku tidak salah. Aku difitnah. Tenang saja, nak. Ayah di sini tidak akan biarkan kamu diperlakukan tidak adil.
Anakmu menindas putriku dan menolak minta maaf. Berkali-kali memutarbalikkan fakta. Aku minta penjelasan darimu. Tidak berlebihan kan? Tapi yang aku lihat, kamu justru bersama Direktur Chu. Menindas istri dan anakku. Lau Chu, kamu mau menuntut istriku? Dan menyuruh anakku minta maaf? Hari ini, kalau kamu tidak memberi penjelasan yang memuaskan, tidak akan ada habisnya, paham? Lau Zeng, Xia Zong adalah orang penting di grup Xinghe. Biasanya kamu biarkan dia menindas anak lain, sudah. Hari ini kamu masih mau membelanya, mengundang kemarahan Xia Zong? Pertimbangkan baik-baik. Pertimbangan apa lagi? Di antara penghuni Lanjing, banyak pejabat dan orang terpandang. Tidak kurang dia satu. Mau beli-beli, tidak mau, minggir. Lucu sekali. Rumah di Lanjing kami masih takut tidak laku? Direktur Chu, aku sarankan kamu pertimbangkan baik-baik. Tidak perlu mati-matian melawan kami demi orang luar. Untuk masalah Xia Zong hari ini, kita saling mengalah. Lagi pula, putrimu bersekolah di sekolah yang aku pimpin. Tempat tinggal kalian, di kompleks yang suamiku kelola. Berseteru dengan kami, tidak akan ada untungnya bagimu. Mengapa aku harus memilih di antara pilihan kalian? Apa maksudmu? Membeli seluruh grup. Wah, mulut Xia Zong ini memang besar. Ini lelucon paling lucu yang aku dengar tahun ini. Mau mengakuisisi seluruh grup? Mungkin orang terkaya di Jiangcheng. Un tidak sanggup. Bicara senaknya saja. Aku saja bisa bilang mau beli Wall Street. Bicara ngawur. Satpam. Xia Zong, aku sarankan kamu pertimbangkan baik-baik. Jujur saja, kamu tidak punya kemampuan itu. Juga tidak punya kemampuan. Lagi pula, grup Lanjing perusahaan publik. Kapitalisasi pasar ratusan miliar, jaringan dan modal tak terhitung. Bahkan orang terkaya di Jiangcheng dulu butuh usaha besar. Untuk mengakuisisi 40% saham saja. Kamu paham konsep ini? Xio Xia, aku tahu kamu orang penting di grup Xinghe. Tapi mengakuisisi grup Lanjing? Itu mustahil. Ini bukan hal kecil. Xio Xia, ya? Aku lihat kamu juga orang kelas atas. Jadi aku nggak mau ribut. Tapi kalau kamu maksa, aku nggak takut sama kamu. CEO Zeng sekarang kelas atas, ya? Oke deh. Takut atau enggak? Kita lihat nanti. Halo sayang. Dalam 10 menit, aku mau akuisisi grup Lanjing. Sekarang. Cepat. Aku tepuk tangan buat kamu. Kalau hari ini beneran bisa akuisisi. Aku minta maaf sama seluruh keluarga. Kayaknya, Xio Xia hari ini bakal malu besar. Sedikit bisa langsung sombong di Lanjing. Nggak lihat ini tempat apa. Xio Xia, waktunya hampir habis. Aku lihat fluktuasi saham, nggak ada yang aneh sama sekali. Masa ya nggak ada kabar sama sekali? Hah? Sudah. Hari ini salahku, nggak jagain Xio Xia dengan baik. Yang bikin masalah harus selesaikan. Xio Xia, maaf. Direktur Chu, aku nggak perlu maafmu. Ini sama sekali nggak ada hubungannya sama kamu. Yang harus minta maaf itu mereka. Aku nggak cuma mau mereka minta maaf. Aku juga mau usir mereka dari sini. Tempat ini ada segerombolan perusak. Aku takut anak perempuanku celaka. Ngomong terus. Masih ada belasan detik. Omongan kosong akuisisimu mau ketahuan. Ketawa terus. Aku lihat sampai kapan kamu bisa ketawa. Xio Xia, jujur aja. Saham terbesar grup Lanjing ada di tangan orang terkaya Jiangcheng. Dia pegang kayak harta karun. Mau akuisisi paksa? Kecuali dia rela buang pohon uang ini. Menurutmu mungkin nggak? Orang terkaya Jiangcheng? Kalau berani ganggu aku berani bikin mereka bangkrut sekarang. Bahkan orang terkaya Jiangcheng aja nggak dianggap. Nanti sebentar lagi, Kaisar Langit mau kamu jadikan sampah? Lima, 4, 3, 2. Waktunya habis. Pak Zeng, buruk sekali. Saham grup Lanjing di pasaran. Beli oleh bos misterius dan orang terkaya Jiangcheng. Baru saja juga menjual semua sahamnya. Apa? Kamu bilang apa? Bos Xia, kamu benar-benar mengakuisisi grup Lanjing? Tidak mungkin. Bahkan jika diambil alih paksa, itu tidak ada hubungannya dengannya. Ini hanya kebetulan.
Kenapa? Kamu pikir ini kebetulan? Kamu benar-benar pandai menghibur diri sendiri. Sayang. Grup Lanjing sudah dibeli. Sekarang kamu memegang 60% saham grup. Memiliki hak kontrol absolut. 60%? Ini tidak mungkin. Mulai sekarang, aku adalah bos grup Lanjing. Mulai sekarang, siapa yang ingin aku pecat, bisa aku pecat. Siapa yang ingin aku naikkan gajinya, bisa aku naikkan. Mengerti? Cih. Kamu si kampungan tukang membual. Nanti akan aku suruh ayahku menghajar kamu. Jangan bicara sembarangan. Bos ya, anak kecil tidak tahu apa-apa. Omongannya jangan dianggap serius. Jangan dipikirkan. Kenapa tidak dipikirkan? Kalau kalian keluar dari sekolah dan tempat tinggal putriku, maka aku tidak akan memikirkannya. Aduh, Bos Sia, ini kan cuma salah paham. Memang aku ini tidak pandai mendidik anak. Aku minta maaf ya. Teman Nian, maaf, aku tahu salah. Bos Sia, lihat, anak ini sudah minta maaf. Masalah hari ini, bagaimana kalau kita lupakan saja? Kenapa? Kenapa aku harus membiarkan kalian bertiga? Si perusak ini terus mengganggu kehidupan putriku? Aku tidak bisa. Aku tidak ingin meninggalkan potensi masalah seperti ini lagi. Nah, aku ajari kamu satu kalimat. Ada pepatah, anak tidak dididik, kesalahan ayah. Lihat sikapmu yang sombong ini. Pasti orang tuamu juga sama. Jadi, hari ini kalau aku tidak menghukum mereka sedikit, aku akan gelisah. Jadi ini akibat perbuatan kalian sendiri. Mengerti? Bos Sia, aku bersujud untukmu ya. Maneh Chu. Mulai hari ini, semua jabatan Direktur Zeng dicabut. Semuanya dicabut. Kami keluarkan dia dari Lanjing Group. Posisi dia setelah ini, kamu yang atur ulang. Sudah jelas? Saya paham. Dan kalian berdua, kalau mau dapat kompensasi sementara. Cepat seret mereka bertiga, jauh dari pandangan saya. Pasti tugas selesai. Sio Sia, salah paham, Sio Sia, waktu itu saya cuma tergiur sesaat. Sio Sia, Murah banget sih itu orang, belum sempat saya naik kuda-kudaan. Nian, Mama sudah usir orang jahatnya. Kali ini kamu harus rajin belajar, ya? Dengar nggak? Mama, Nian pasti dapat peringkat 1 sekolah untuk Mama. Biar muka Mama bangga, oke? Kamu yang bilang, ya. Ayo kita kait jari, janji nggak boleh ingkar. Siapa ingkar jadi kura-kura. kalau begitu, Sio Sia, selanjutnya perlu saya siapkan kantor khusus untuk Anda? Atau ada tempat lain yang perlu diatur? Nggak usah. Soalnya saya nggak akan sering kesini ikut campur urusan. Operasional sehari-hari kamu yang tanggung. Kalau hasilnya bagus, bagian kamu nggak akan dikurangi. Tenang, Sio Sia, saya pasti kerja keras. Sayang, ayo kita pilih rumah. Pilih rumah untuk kita bertiga.